Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update saham-saham Big Bank seperti BBRI, BBNI Bank Mandiri, dan juga BBCA yang rata-rata mengalami penurunan. Jadi apakah ini saat yang bagus untuk kita borong atau lebih baik kita wait and see saja? Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. So silahkan simak sampai akhir. Jadi hari ini meskipun IHSG ditutup menguat 0,21% di level 7.788, namun hari ini masih ada net sell dari investor asing senilai 139 miliar. Dan kita melihat bahwa saham-saham yang menjadi penopang IHSG pada hari ini adalah saham-saham Bapak Prajogo Pangestu. Seperti contohnya saham Brand ya yang hari ini naik 8,5%, lalu ada Tepia naik 2,2%, Pani naik 1,4%, lalu ada Astra International yang juga naik 3,4%, lalu ada AMRT juga naik 2%. Sedangkan untuk saham-saham Big Bank hari ini rata-rata mengalami koreksi, begitupun juga dengan saham BRIS ya yang terkoreksi 2,6%. Lalu ada Aman koreksi 2,8% dan Telkom koreksi 2,9%. Sebenarnya penurunan dari saham-saham perbankan pada hari ini faktornya cukup banyak sehingga sebenarnya IHSG pun pada pukul 10 pagi tadi ya guys kita lihat juga sempat anjlok. Itu dikarenakan defisit fiskal Amerika Serikat yang terus naik itu juga menyebabkan beberapa nilai tukar rupiah dan juga mata uang lainnya ya di Asia menjadi melemah guys ya, dan rupiah kita juga ikut melemah terseret aksi jual surat utang atau obligasi negara. Sehingga di 5 hari terakhir ini kita melihat rupiah kita juga ada pelemahan ya 0,28% di level 15.569 rupiah per 1 USD-nya. Lalu ada korelasi juga guys dengan China, di mana China kemarin sudah pangkas suku bunga acuannya untuk mendorong pemulihan ekonomi di negara tirai bambu tersebut. Sehingga hari ini kita melihat bahwa bursa saham rata-rata mengalami koreksi guys ya. Dan bahkan Dow Jones dan S&P 500 juga hari ini rata-rata melemah, sedangkan Hang Seng Hong Kong naik 0,10% dan Shanghai Composite Index juga menguat ya 0,54%. Sehingga kita melihat adanya korelasi dari pemangkasan suku bunga oleh China. Bukan hanya IHSG guys ya yang hari ini sempat melemah, namun bursa saham Eropa juga melemah karena aksi jual obligasi global yang terus meluas. Nah, jadi dapat kita simpulkan guys ya, ketika bursa saham itu terjadi koreksi dan tidak ada penopangnya gitu guys. Seperti di IHSG kan tadi kita lihat ya ada penopang IHSG yaitu saham-saham Bapak Prajogo Pangestu seperti Brand dan juga Tepia. Namun ya ketika tidak ada saham tersebut maka IHSG pun bisa saja terseret melemah oleh adanya sentimen global ya seperti itu. Jadi kita melihat memang investor asing juga sedang melakukan risk off dan juga wait and see ya terhadap investasi yang beresiko tinggi termasuk juga investasi di pasar saham seperti itu. Jadi ternyata bukan hanya IHSG saja yang melemah ya guys ya. Yang berpotensi melemah maksud saya karena kan masih menguat ya, ada penopang IHSG tadi, ada Brand dan juga Tepia. Nah, tapi bursa saham di negara lain itu ya rata-rata melemah ya, bahkan Nikkei Jepang melemah 1,60% seperti itu. Oke guys, jadi langsung saja kita bahas saham-saham Big Banks-nya. Hari ini BBRI terkoreksi 1,8 persenan di harga Rp4.900 per saham. Dan nanti kita pun akan analisa baik dari sisi teknikal dan juga money flow yang terjadi di saham BBRI guys ya. Agar lebih jelas nih bagaimana sih korelasi guys ya antara akumulasinya dengan distribusi di saham-saham Big Banks ini. Oke guys, jadi untuk BBRI, kalau misalnya teman-teman menggunakan charting di Stockbit Sekuritas, teman-teman akan mendapati bahwa broker summary di Stockbit ini cukup berbeda guys ya. Dan ini tentunya sangat membantu saya ya dalam melakukan analisa untuk saham-saham dengan fundamental bagus dan juga rutin bagi dividen. Jadi saya charting di saham bagus itu tujuannya adalah untuk mencari posisi yang paling murah guys ya. Atau ya setidaknya kita bisa beli di area supportnya. Jadi kita tidak beli ketinggian ataupun kita tidak menyia-nyiakan uang kita beli di harga yang terlalu tinggi. Jadi tetap ya kita mencari saham-saham bagus yang sedang terdiskon. Nah, jadi apakah BBRI ini sudah cukup terdiskon? Kita melihat memang hari ini ya koreksinya di 4.900-an dan belum menyentuh support sebelumnya. Jadi teman-teman ketika menggunakan Stockbit Sekuritas di sini ada menu Banda Detektor guys ya. Ketika teman-teman klik ini akan memudahkan teman-teman ya karena ada indikator big distribution ataupun big accumulation. Kalau misalkan keluar big accumulation berarti artinya sedang ada akumulasi besar-besaran. Dan jika ada big distribution ini artinya ada distribusi yang cukup besar guys ya.
Jadi teman-teman yang ingin, daftar ya di Stockbit Sekuritas, salah satu sekuritas terbaik ya guys ya, yang saya gunakan juga untuk investasi dan juga trading, teman-teman boleh, cek link pendaftarannya di kolom deskripsi, seperti itu. Jadi di sini kita pun akan menggunakan ya beberapa indikator penting yang bisa memudahkan kita ya dalam melakukan analisa untuk saham, BBRI. Jadi untuk investor asing hari ini yang melakukan penjualan ternyata cukup banyak ya dan juga lumayan besar. Ada RX ya, dia menjual 138 miliar, lalu BK 58,4 miliar, LG 48,9 miliar, dan KZ 41,1 miliar guys. Jadi cukup besar ya distribusinya. Sedangkan investor domestik hari ini melakukan akumulasi. Dan kita melihat bahwa yang akumulasi itu rata-rata adalah investor retail. Ada YP, XL, XC, NI, SQ, PD, dan lain-lain guys. Jika teman-teman klik nanti akan terlihat guys ya sekuritas apa saja seperti itu. Nah, selain bandar detektor guys yang bisa kita gunakan atau broker summary-nya dan juga bisa teman-teman custom ya, mau dari tanggal berapa teman-teman melihat customisasi dari broker summary ini juga bisa diganti-ganti guys. Lalu di sini pun kita akan menggunakan beberapa indikator. Yang pertama adalah stokastik RSI yang bisa memperlihatkan kepada kita terkait dengan adanya jenuh jual atau jenuh beli ya guys ya. Nah, di sini kita melihat sempat oversold alias jenuh jual sehingga harga saham BBRI bisa mantul. Tapi kemudian kita melihat guys ya, kemarin ketika BBRI kembali naik dan menyentuh level MA 150 ya, maka BBRI ini dia berada di sekitar jenuh beli ya atau overbought seperti itu. Jadi untuk saham BBRI wajar ada koreksi karena memang juga sudah overbought dan ada distribusi yang cukup besar. Selanjutnya saya akan menggunakan juga foreign flow underlay guys ya, satu-satunya indikator yang ada di Stockbit Sekuritas dan tidak akan teman-teman temukan juga nih di di charting lainnya. Termasuk juga trading view, teman-teman tidak akan bisa mix lebih dari 3 indikator kalau misalkan teman-teman nggak bayar gitu ya. Jadi kalau mode gratisan di trading view, teman-teman hanya akan bisa melakukan mixing ya terhadap 2 atau 3 indikator saja. Jadi untuk BBRI kalau misalnya kita lihat ya, foreign flow underlay-nya masih turun guys, alias masih anjlok, yang berarti BBRI ini ya masih cenderung didistribusi oleh investor asing seperti itu. Jadi apakah ini waktu yang terbaik untuk kita beli saham BBRI? Menurut saya sih belum ya guys ya. Menurut saya pribadi ini belum waktunya kita beli BBRI. Kapan kita bisa mulai cicil lagi BBRI? Kita akan cukup konservatif ya. Kita akan coba tunggu di sekitar 4.800-an. Jika tembus di bawah 4.800 maka ada potensi BBRI bisa turun lebih dalam lagi. Jadi kalau misalkan turun lebih dalam kita tunggu di sekitar 4.550 guys ya untuk kembali DCA saham BBRI ini. Jadi kalau misalkan saya DCA itu tidak asal beli ya guys ya. Jadi kita nyicilnya itu di setiap supportnya saja agar amunisi yang kita gunakan juga bisa bisa cukup panjang lah kita akumulasinya. Oke ya, selanjutnya adalah saham BBNI yang mana BBNI hari ini masih ada penguatan 0,44% di level Rp5.650 per sahamnya. Apakah BBNI hari ini ada akumulasi? Wah, ternyata BBNI ada akumulasi guys ya. Akumulasinya kita lihat ada dari ZP 174 miliar dan KZ 57,4 miliar. Jadi meskipun ya kita lihat di sini beberapa investor asingnya ada yang melakukan distribusi, tapi overall investor asing ya cenderung akumulasi guys ya. Akumulasinya cenderung besar itu dari ZP 176,2 miliaran. Sedangkan untuk domestik hari ini rata-rata menjual saham BBNI yang mungkin karena sudah terlalu tinggi, jadi mereka menjual ya atau mendistribusi BBNI ini. Oke guys, jadi untuk BBNI kalau misalnya kita lihat menjadi satu-satunya big banks yang mampu bertahan ya dari koreksi hari ini. Meskipun sebenarnya tadi sempat turun juga ke area low di 5.575. Dan jika kita lihat ya area all time high-nya memang masih cukup jauh sehingga upside-nya juga masih cukup tinggi di sekitar 6.200-an. Apakah BBNI ini bisa turun? Ya bisa saja ya guys ya kalau misalkan investor asing memutuskan untuk distribusi BBNI. Tapi sejauh ini dari volume flow underlay kita melihat BBNI ini malah terus diakumulasi oleh investor asing. Bahkan ketika turun nih guys ya di bawah MA50-nya maka BBNI ini dia terlihat tidak banyak terdistribusi ya oleh investor asing sehingga harga sahamnya juga mampu kembali naik seperti itu. Jadi BBNI yang perlu teman-teman perhatikan adalah di harganya saat ini memang sudah jenuh beli ya atau overbought.
Jadi ada potensi BBNI juga bisa saja turun karena adanya distribusi jika investor asing memutuskan untuk take profit di saham BBNI. Jadi apakah investor jangka panjang juga harus take profit? Kalau menurut saya sih tidak usah ya guys ya. Kita tidak perlu terlalu khawatir ya dengan volatilitas di saham-saham big banks ini. Yang harus kita perhatikan adalah apakah kita bisa tambah muatan di saham big banks di harga yang lebih murah. Nah itu guys yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya ada Bank Mandiri yang hari ini koreksi 1,74% di harga 7.075, dan kita melihat ya kemarin juga sempat mengalami koreksi lalu kembali naik guys ya dari 6.780 sampai di 7.200-an. Tapi sejak kenaikan sampai di 18 Oktober 2024, Bank Mandiri ini malah terus mengalami koreksi dan bahkan hari ini ada open gap down dan kembali lagi ke 7 ribuan. Untuk Bank Mandiri hari ini overall cukup netral, antara akumulasi dan distribusi cukup imbang. Namun jika kita cek lebih jauh lagi, ternyata foreign hari ini lebih banyak melakukan distribusi ya di saham Bank Mandiri. Meskipun ada ZP yang akumulasi besar 74,8 miliar, tapi gabungan distribusi dari RXCC dan juga AK ini justru jauh lebih besar. Jadi overall di Bank Mandiri kemungkinan masih ada net sell dan nanti kita akan lihat guys ya untuk money flow-nya seperti apa. Di sini kembali lagi kita menggunakan foreign flow underlay dan Bank Mandiri sempat terjadi akumulasi. Namun hari ini kita melihat guys ya ada investor asing yang melakukan distribusi di saham Bank Mandiri. Jadi untuk teman-teman yang ingin dapat harga lebih murah dan mungkin mau tambah muatan di Bank Mandiri, kita akan coba tunggu ya di level support sebelumnya. Level support di sekitar MA 150 guys ya, di sekitar 6.700 sampai 6.800-an. Ini menjadi area support Bank Mandiri guys. Jadi cukup menarik ya jika kita bisa beli Bank Mandiri di harga yang lebih murah. Karena beberapa hari lagi akan rilis ya laporan keuangan dari saham-saham big banks ini. Selanjutnya ada saham BBCA yang hari ini juga turun ya 1,64% di harga Rp10.500 per saham, dan jika kita lihat teknikalnya ternyata hari ini sempat open gap down untuk BBCA. Nah, biasanya jika terjadi open gap down ini berarti banyak investor yang menjual saham BBCA. Dan hari ini tanggal 22 Oktober ternyata benar ya ada distribusi besar itu dari RX 331 miliar lalu KZ 171,2 miliar. Jika kita cek untuk foreign, hari ini foreign juga rata-rata distribusi ya, meskipun mayoritas ini masih akumulasi. Tapi overall distribusi dari RX, KZYU, dan juga KK ini distribusinya cukup besar. Sedangkan untuk domestik ya, hari ini kita lihat melakukan akumulasi dan kembali lagi di BBRI dan juga BBCA, ternyata kita melihat bahwa investor retail ini banyak mengakumulasi saham BBRI dan juga BBCA. Ada YPSQ, XL, PD, XC, dan juga NI yang terpantau hari ini akumulasi di BBCA dan juga BBRI seperti itu. Kita cek untuk foreign flow underlay. Untuk foreign flow underlay hari ini memang cukup turun guys ya. Jadi kemungkinan memang ada net sell juga di saham BBCA. Dan kalau menurut saya sih jangan dilawan ya untuk distribusinya. Lebih baik kita tunggu di level support sebelumnya itu di 10.190 sampai di 10.200-an ya untuk level support terdekat BBCA, dan jika tembus di bawah level support tersebut maka BBCA berpotensi akan tes support lagi di sekitar 10 ribuan itu di support MA 150 guys ya. Nah, jadi kesimpulannya gimana Kak untuk saham-saham big banks? Teman-teman jangan khawatir ya, jangan terlalu panik, jangan khawatir. Yang terpenting adalah ketika harga saham big banks ini turun, maka persiapkan modal teman-teman untuk mulai mencicil saham-saham big banks di harga yang jauh lebih murah. Dan di sini kita pun akan memperjelas guys ya, terkait dengan foreign flow di saham-saham big banks. Yang pertama adalah BBRI. Nah, untuk BBRI ini sebenarnya sempat ada net buy itu di tanggal 21 Oktober kemarin, tapi net buy-nya itu atau akumulasinya itu hanya 829 juta aja overall dari investor asing. Sedangkan net sell yang terjadi hari ini itu cukup besar guys ya. Net sell hari ini terjadi cukup besar 373 miliar ya, dan net sell di tanggal 18 Oktober hari Jumat
yang lalu itu juga net sale-nya besar ya, 196 miliar. Jadi overall BBRI lebih baik kita wait and see di level support yang tadi sudah kita bahas. Selanjutnya untuk BBNI, jika teman-teman ingin mengamankan modalnya dulu ya nggak masalah. Tapi jika teman-teman memang sudah niat untuk invest jangka panjang, saya rasa tinggal di hold saja. Dan nanti jika turun pun teman-teman tinggal tambah muatan lagi ya. Jadi sesimpel itu guys ketika kita mau investasi jangka panjang di saham big banks. Untuk BBNI masih positif ya, net buy-nya masih cukup oke. Dari tanggal 18 sampai 22 Oktober kita lihat BBNI ini cenderung diakumulasi secara terus-menerus. Sedangkan untuk Bank Mandiri baru terjadi net sell itu hari ini ya, sekitar 60 miliaran, sedangkan di 2 hari sebelumnya ini terjadi net buy. Sedangkan untuk BBCA malah di 2 hari terakhir ini, hari Senin dan hari Selasa hari ini mulai terjadi distribusi dan hari ini cukup besar 279 miliaran untuk distribusi di saham BBCA. Jadi untuk saham-saham yang paling banyak diakumulasi oleh investor asing yang pertama adalah Astra International, hari ini juga mengalami kenaikan ya ASI. Lalu ada Goto, BBNI, BRMS dan juga INDF. Sedangkan saham-saham yang paling banyak didistribusi asing yang pertama adalah BBRI, BBCA, Telkom, BMRI dan juga saham BRIS. Oke guys, saya rasa cukup ya untuk pembahasan kita pada video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan sekali lagi, jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam Stockbit Sekuritas, boleh klik link yang ada di kolom deskripsi. Seperti itu. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.